Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya semua? Baik. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak jika di selokannya bisa dicek masing-masing. Jika ada sampah bisa dibuang di tempat sampah, diambil terus dibuang. Nah, materi berkaitan dengan materi sebelumnya yaitu sistem organisasi kehidupan. Pada minggu pertemuan yang lalu, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sebelum kita menuju ke interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, alangkah baiknya Bapak akan presensi terlebih dahulu. Si Helen? Hadir. Helen hadir, alhamdulillah. Rama juga hadir. Si Dava hadir ya. Alhamdulillah kelas kita pada pagi hari ini lengkap, semua berangkat. Anak-anak apakah tahu tujuan dari mempelajari materi ini, yaitu terkait dengan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, tujuannya yaitu diharapkan nantinya anak-anak akan mempelajari interaksi makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Jadi sedangkan manfaatnya yaitu anak-anak lebih bisa menjaga dan mencintai lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu lingkungan? Ada yang tahu? Nah, lingkungan itu adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, terus apa lagi, Helen? Air. Baik, kita lanjutkan. Jadi sumber daya alam ada apa tadi? Tanah, air, terus mineral dan flora dan fauna. Nah, flora dan fauna ini ada yang di dalam tanah, ada yang di atas tanah, maupun ada yang di perairan, ya. Nah, di dalam tanah maupun di dalam perairan ini, di dalam lingkungannya, setiap makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup yang lain dan bergantung pula pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Nah, istilah dari lingkungan itu berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Berdasarkan istilah ini, maka lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di luar individu. Berarti dalam artian bahwa setiap organisme ini saling berkaitan antara organisme lain dengan organisme yang lain. Nah, segala sesuatu di luar individu ini merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi kompleks A dengan kompleks B itu ada keterkaitan antara satu sama lain. Nah, kondisi yang saling mempengaruhi ini itu membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan seberapa besar komponen lingkungan itu dapat mempengaruhi dengan kuat. Nah, lingkungan ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen apa, Helen? Biotik, yang terdiri dari makhluk hidup, dan komponen abiotik. Abiotik ini lawannya dari biotik, yaitu makhluk tak hidup atau benda mati. Nah, hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan yang berupa makhluk hidup maupun benda-benda mati, itu membentuk suatu hubungan timbal balik yang rumit dan kompleks satu sama lain. Nah, makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam biasa itu disebut dengan ekosistem. Nah, di sini ada gambar yaitu bunga dan lebah. Nah, anak-anak apa yang tahu? Ini gambar apa? Lebah hingga pada bunga. Nah, jadi gambar di sebelah kiri Bapak ini yaitu terkait dengan lebah yang hinggap di atas bunga. Nah, lebah ini di atas bunga ini yaitu mengambil sari madu dari bunga tersebut. Nah, peristiwa ini sering terjadi di semua tempat, bahwa sesama makhluk hidup itu saling berinteraksi. Nah, hubungan antara lebah dan bunga yang ada di sebelah kiri Bapak ini itu ada keterkaitannya, satu sama lain saling menguntungkan atau hubungan mutualisme.
Selanjutnya kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu terkait dengan lingkungan. Nah, apa sih itu lingkungan? Nah, di sebelah kiri Bapak ini juga ada 3 gambar. Gambar yang pertama ada Bapak sedang apa ini? Petani bunga. Kemudian yang kedua ada cacing, dan yang ketiga ada kupu-kupu. Nah, dari ketiga itu begitu terampil merawat tanamannya. Indahnya bunga yang bermekaran itu karena ada bantuan dari cacing dan kupu-kupu. Cacing secara tidak langsung itu dapat menyuburkan tanah menjadi gemur melalui gerakan tubuhnya, sehingga membuat jalan di tanah yang memudahkan jalur zat penyubur bekerja untuk tanah. Nah, sedangkan kupu-kupu ini dengan penyerbukannya dapat mempercepat reproduksi antara benang sari dan putih. Nah, intinya dari ketiga gambar ini mempunyai interaksi. Interaksinya itu saling membutuhkan satu sama lain. Nah, pengertian dari lingkungan itu apa sih? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, lingkungan ini bisa dibedakan menjadi 2, yaitu biotik dan abiotik ya. Kemudian selanjutnya dapat anak-anak ketahui bahwa komponen abiotik ini atau suhu terhadap komponen biotik atau ikan yang ada di gambar ini mempelajari komponen-komponen ekosistem biotik dan abiotik. Yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai dengan komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen di dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Artinya apa? Semua makhluk hidup dalam ekosistem termasuk dalam komponen biotik, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri, bahkan decomposer, itu termasuk dalam komponen biotik. Nah, berdasarkan cara mendapatkan makanannya, komponen biotik ini dibedakan menjadi 3, yaitu ada produsen, kemudian ada konsumen, dan yang ketiga ada pengurai. Ya, produsen adalah organisme autotrof, adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Yang namanya produsen berarti dia menyediakan makanannya sendiri. Kemudian yang kedua ada konsumen. Nah, konsumen ini ada 3 jenis konsumen, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora adalah organisme yang makanannya dari daging organisme lain. Kemudian herbivora adalah pemakan daun atau tumbuhan. Sedangkan omnivora adalah pemakan tumbuhan dan daging organisme lain. Nah, yang ketiga yaitu terkait dengan pengurai. Pengurai ini adalah decomposer atau organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Nah, adanya decomposer ini membuat kesetimbangan ekosistem terjaga, karena semua organisme itu kembali lagi ke asal bentuknya menjadi sumber daya alam. Contohnya pengurai misalnya bakteri, jamur, cacing, tanah, dan sebagainya itu termasuk dalam pengurai. Kemudian yang kedua adalah komponen abiotik. Nah, komponen abiotik adalah komponen tak hidup atau benda mati pada sebuah ekosistem. Contohnya apa saja? Ada air, terus ada udara, ada tanah, ada suhu, ada sinar matahari. Nah, itu termasuk contoh-contoh dalam komponen abiotik atau benda mati. Nah, itulah yang dapat Bapak jelaskan. Kemudian akan Bapak saya ulas kembali dari pernyataan Bapak tadi bahwa dalam interaksi kehidupan ya atau interaksi lingkungan dengan kehidupan itu satu sama lain berinteraksi. Dalam artian lingkungan secara umum ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu atau segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain.
Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik terdiri atas makhluk hidup dan komponen abiotik terdiri dari benda mati. Kemudian lingkungan abiotik itu sangat menentukan jenis makhluk hidup yang menghuni satu. Jadi lingkungan abiotik ini sangat menentukan jenis makhluk hidup yang menghuni suatu lingkungan. Komponen abiotik adalah semua benda tak hidup yang ada di sekitar makhluk hidup. Nah, komponen abiotik antara lain ada tanah, temperatur, air, udara, dan sinar matahari. Nah, hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme itu termasuk dalam komponen biotik. Di dalam ekosistem, komponen biotik memiliki peran dan tugas tertentu. Nah, berdasarkan peran dan tugasnya, organisme dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.